Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mengikuti ibadah streaming GKJ Kemuliaan dalam ibadah minggu biasa keempat. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, terlebih dahulu akan kami sampaikan pokok-pokok berita gereja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ingin menyampaikan persembahan dapat disampaikan dengan cara-cara melalui sebagai berikut. Selanjutnya, berkaitan dengan proses pemanggilan pendeta, akan dilaksanakan ujian komprehensif kedua bagi Saudara Diki Revaldo SSI. Untuk itu, mohon dukungan doa dari segenap jemaat GKJ Kemuliaan. Selanjutnya, majelis telah menerima permohonan pemberkatan nikah dari Saudara Krishna Aristoprojo Broto Atmojo, putra dari Bapak Herman Tetrantio dengan Ibu Rika Rosmala, dengan Saudari Regina Mauren Suhendro, putri dari Bapak Suhendro Condro Birowo Sumardi, dan Ibu Udis Rita Hubertin. Mohon dukungan doa bagi segenap jemaat. Selanjutnya, pada hari ini, nanti setelah ibadah akan dilaksanakan donor darah sekitar jam 11 sampai dengan jam 15.00 dalam rangka memperingati HUT GKJ Kemuliaan yang kelima. Mohon dukungan doa bagi segenap jemaat GKJ Kemuliaan. Untuk selanjutnya, pada ibadah hari ini akan dilaksanakan persiapan perjamuan kudus reguler, di mana perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 yang akan dilaksanakan ibadah secara hybrid. Selanjutnya, pada ibadah hari ini akan dilayani oleh Saudara Diki Revaldo SSI. Untuk itu, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, juga kepada seluruh pendukung ibadah pada hari ini. Demikian pokok-pokok berita gereja yang dapat kami sampaikan. Untuk selebihnya, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat membaca di berita gereja yang telah di-share di grup GKJ Kemuliaan. Umat Tuhan yang terkasih, tema ibadah minggu ini, kedatangannya memulihkan orang berdosa. Mari kita awali ibadah pagi ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait ke-1 dan ke-2. Hei, mari sembah. Perisai umatnya yang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pada minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berpadanan dengan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, seringkali kita gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari Bapak, Ibu, Saudara, bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-45. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-43 sampai dengan yang ke-45 yang demikian firman-Nya. Kamu telah mendengar firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, dan menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara, jelas sekali firman ini mengingatkan kita untuk menyatakan kasih. Sebagaimana Allah telah menyatakan kasih kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan kita? Adakah kita sudah menyatakan kasih? Adakah pengampunan di dalam hidup kita bagi orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Atau ketika kita berbuat salah, adakah kerendahan hati untuk meminta pengampunan? Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, nanti akan saya tutup di dalam doa bersama. Mari kita masuk di dalam doa pribadi. Bapa di dalam sorga, Engkau yang telah mendengar seruan anak-anak-Mu ya Tuhan, mari Engkau ulurkan tangan-Mu dan Engkau nyatakan pengampunan-Mu kepada kami. Sucikanlah kami dan mampukanlah kami untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau kehendaki.
Di dalam nama-Mu Sang Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama iringi pengakuan dosa kita ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan yang kedua, Suaramu Kudengar. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini marilah kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada minggu hari ini terambil dari Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28, demikianlah bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita meresponi berita anugerah yang baru kita terima dengan kita mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 36, bait pertama dan kedua, Dihapuskan Dosaku. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah saatnya bagi kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita juga mempersiapkan Alkitab kita akan membacanya bersama-sama, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan berkenan menyapa kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan yang sedang kami jalani ini.
kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi kami yakin bahwa sapaan-Mu itu akan membawa penghiburan dan penguatan bagi setiap kami. Kiranya Roh Kudus memenuhi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami apa yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya kehendak-Mu lah yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah kami siap untuk mendengarkan. Di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dipersilahkan untuk duduk. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 6, ayat 1-8. Kitab Perjanjian Lama, Yesaya 6, ayat 1-8. Demikian bunyinya. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta Allah, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, diutuslah aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 138 yang kita nyanyikan secara berbalasan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri.
Bukan bermakmur bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah namamu. Karena kasih-Mu juga karena setiamu, karena janji-Mu melebihi semesta. Pada hari aku berseru kepadamu, ku yakin Engkau kan menjawab aku. Bahkan Kau tambahkan kekuatan baru, ya kekuatan baru dalam jiwaku. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermakmur bagimu Tuhan. Raja-raja bumi pun bersyukur padamu, karena mendengar janji dari mulut-Mu. Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu, karena besar kemuliaan-Mu Tuhan. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia, namun Ia tetap melihat yang hina. Tapi kepada orang-orang yang sombong, Allah mengenal hanya dari jauh. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermakmur bagimu Tuhan. Saat ku berada di dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku tetap. Dari musuhku Kau bebaskan diriku, tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu, jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati. Di hadapan para Allah yang lain, bukan bermakmur bagimu Tuhan. Umat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Bacaan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya
ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada saat ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas, pasal 5, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Lukas pasal 5, ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya di awal bulan Februari ini?
Semoga dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita di dalam Kristus. Tema ibadah minggu ini adalah kedatangannya memulihkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, manakah yang lebih mudah untuk dilakukan? Menyadari dosa diri sendiri atau menyadari dosa orang lain? Satu sisi barangkali ada yang mudah untuk menyadari dosanya sendiri. Terkadang ada yang masih teringat akan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu, yang masih membelenggu. Nah, di sini menimbulkan sebuah penyesalan karena masa lalunya yang lalu, dan itu tak kunjung selesai. Bahkan ada yang sampai membenci dirinya sendiri. Di sisi lain, barangkali ada yang sulit untuk menyadari dosanya sendiri, tetapi begitu mudahnya untuk melihat, untuk dapat menunjukkan dosa atau kesalahan orang lain. Masih mengingat dosa dan kesalahannya orang lain. Oh, si A dulu pernah berkata menyakitkan kepada saya. Oh, si B dulu pernah melakukan tindakan yang sangat menyakitkan bagi saya. Jadi masih diingat, masih teringat betul, dan itu kemudian membelenggu diri kita. Orang jadi sulit untuk mengampuni karena dipenuhi oleh kemarahan dan kebencian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua sisi ini menunjukkan kepada kita sifat dari dosa itu sendiri adalah sifatnya membelenggu, baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Dampak dari dosa demikian ialah membuat kita sulit untuk berelasi. Kita sulit untuk mengasihi dan bahkan untuk mengampuni sesama. Bahkan untuk dosa itu sendiri dapat merusak relasi kita dengan Allah. Pertanyaannya adalah apakah ini semua tidak bisa ada jalan keluarnya? Karena dosa itu membelenggu diri kita. Hari ini kita bersama-sama belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman terkait dengan dosa. Bacaan yang pertama, yaitu Yesaya. Ia mengakui dirinya sebagai orang yang najis bibirnya dan tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Bacaan yang kedua, di situ Paulus yang mengingat masa lalunya sebagai orang yang paling hina. Paulus mengingat dirinya dahulu sebagai seorang penganiaya dan pembunuh jemaat Kristen mula-mula. Bacaan Injil kita itu menceritakan bagaimana Petrus mengaku dirinya sebagai seorang yang berdosa karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di balik pengakuan Yesaya, Paulus, dan Petrus ini, kita dapat memahami dan belajar bahwa karya Allah tetap dinyatakan walaupun dosa membelenggu manusia. Walaupun dosa membelenggu manusia, tetapi kasih Allah itu lebih besar dari dosa-dosa manusia. Disinilah kita dapat mengimani Bapak Ibu Saudara, bahwa sekalipun keadaan kita yang penuh dengan dosa, tapi hal itu tidak membuat Allah tidak bisa berkarya. Kasih Allah tidak lebih besar dari dosa kita. Keadaan kita yang dibayang-bayang oleh dosa bukan menjadi akhir cerita kita. Dan di sini kita bisa mengingat Bapak Ibu, sebagaimana persekutuan kita, gereja. Gereja memang bukanlah kumpulan dari orang-orang sempurna, orang-orang yang suci.
Tetapi gereja adalah orang-orang yang rapuh, yang di situ ada kasih Allah yang merengkuh. Makanya kalau kita memahami hakikat gereja menurut PPA GKJ adalah persekutuan hidup orang percaya yang mana di dalamnya ada Roh Kudus yang bekerja. Walaupun kita ini rapuh, walaupun kita ini memiliki kelemahan dan tak terlepas dari dosa, tapi ada Roh Kudus yang mampu untuk menolong kita, memampukan kita, menguduskan kita untuk menjalankan tugas panggilan dari Tuhan yang sungguh-sungguh mulia dan kudus. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bebas dari belenggu dosa? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga bacaan kita pada hari ini menunjukkan kunci dari bebasnya manusia dari belenggu dosa, yaitu bukan pada kekuatan atau hebat manusia, namun semata-mata karena kasih karunia Allah. Bacaan yang pertama, Yesaya melihat ada serafim yang menyentuh bibirnya. Paulus merasakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus melalui pengalamannya ketika Tuhan Yesus menampakkan diri, menyapa Paulus, dan pengalaman itu mengubah hidup dari Paulus. Petrus mengalami kasih Allah melalui Tuhan Yesus yang menyapa dan menyatakan mukjizat kepada Petrus. Pesan pentingnya adalah seperti ini Bapak Ibu, bahwa kasih Allah itu dinyatakan melalui pengampunannya kepada manusia. Kasih Allah itu menyapa dan menerima kita dengan segala keterbatasan dan kelemahan kita. Maka ajakan bagi kita adalah jangan kita terlalu mengingat dosa-dosa kita, tetapi kita harus selalu mengingat akan kasih pengampunan dari Allah yang senantiasa menyapa dan menerima kita. Dan di sini ajakan bagi kita. Kalau kita sulit untuk mengampuni, maka kita diajak untuk mengingat kasih Allah. Kalau ada orang lain yang membuat hati kita terluka, kita sulit mengampuni, ingatlah kasih Allah. Dan kita diajak untuk menghayati, merenungkan diri kita. Apakah dosa-dosa kita itu tidak lebih besar dari dosa-dosa orang yang telah menyakiti kita? Di hadapan Allah, segala dosa-dosa kita itu lebih kecil dari kasih Allah. Dan kita dipanggil untuk mau juga mengasihi sesama, mengampuni sesama, sebagaimana Allah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kita. Dan disinilah maka sebuah panggilan kita, bahwa kita tidak hanya sebagai penerima kasih karunia Allah, tetapi kita dipanggil menjadi pewarta kasih Allah. Yesaya dengan mantap menyatakan, "Ini aku, utus aku." Paulus setelah berjumpa dengan Yesus, ia menyatakan diri bahwa ia bekerja lebih keras untuk mengabarkan Injil. Petrus bersedia diutus untuk menjadi penjala manusia, meninggalkan segala yang ada. Di sini kita melihat bahwa tanggapan dari Yesaya, Paulus, dan Petrus bukanlah keterpaksaan, namun timbul dari ungkapan rasa syukur karena telah disapa, diterima, dan menerima kasih pengampunan dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian bisa kita simpulkan bersama bahwa dosa dapat membelenggu manusia. Dosa merusak relasi persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Tetapi kasih Allah itu lebih besar dari dosa-dosa. Kasih Allah itu mengampuni, menyapa, menerima, dan merengkuh kita. Kita dipanggil untuk menghayati kasih Allah yang mengampuni itu, tetapi kita juga diutus untuk menjadi pewarta kasih kepada sesama kita,
menyatakan kasih pengampunan Allah kepada sesama kita. Pertanyaannya adalah, berkenankah Bapak Ibu menjadi pewarta kasih? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita datang menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di dalam ungkapan syukur bahwa Tuhan masih setia mengasihi kami. Kasih-Mu yang menyatakan pengampunan bagi setiap kami yang lemah dan berdosa ini. Kasih-Mu itu yang menyapa dan merengkuh setiap kami supaya kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu melebihi dosa-dosa kami. Ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami bersedia Engkau utus untuk menjadi pewarta kasih Tuhan, menyatakan pengampunan bagi sesama kami, terlebih di dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan pertentangan satu dengan yang lainnya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjalankan panggilan ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami pun juga hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi orang tua kami terkasih yang sudah adi yuswa, begitu juga saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuhnya, serta dalam pemulihan. Secara khusus, kami berdoa bagi Bapak Mulyono, Bapak Yatin Sutrisno, Bapak Yogaswara, Bapak Tupar Parpandam, Ibu Ningsih Alex Mabikavola, Bapak Imam Satoto, Ayahanda dari Bapak Saktianu, Ibu Widi Astuti, Ibu Jungkung, dan Ibu Sri Wahyuniati yang sedang dalam mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami memohon kiranya tangan kasih-Mu yang menyapa, yang menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami ini, sehingga dapat merasakan pemulihan yang asalnya dari Tuhan dan senantiasa diberikan sukacita dalam proses pemulihannya. Bapa yang baik, kami pun berdoa menyerahkan anak-anak dan cucu-cucu kami yang saat ini sedang berada di bangku sekolahan. Tuhan berkati, berikanlah hikmat kepada mereka, dan ajarkanlah selalu mereka untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Bapa yang penuh kasih, kami pun berdoa bagi setiap kami,
yang saat ini memiliki pergumulan, baik di dalam pekerjaannya, pasangan hidup, yang merindukan keturunan, ataupun yang sedang memiliki pergumulan di dalam rumah tangganya. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan yang menuntun saudara-saudara kami ini untuk dapat keluar dari setiap persoalannya melalui penyertaan tangan cinta kasih-Mu. Bapa, kami pun juga ingin berdoa mengucap syukur bagi saudara-saudara kami yang saat ini atau dalam minggu ini baru saja merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Di momen sukacita ini, senantiasa Tuhan berkati dan juga anugerahkan hikmat, sehingga saudara-saudara kami ini bisa semakin lebih baik lagi mengucap syukur di dalam hidupnya atas segala berkat dan juga kasih anugerah Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami pun juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani bimbingan pranikah, yaitu saudara kami terkasih, Saudara Krishna Aristoprojo Broto Atmojo, putra dari keluarga Bapak Herman, dengan Saudari Regina Mauren Suhendro, putri dari keluarga Bapak Suhendro. Kiranya Tuhan sertai pembimbingan pranikah saudara-saudara kami ini, sehingga semakin dimantapkan baik pun hatinya maupun pikirannya dan juga dalam komitmennya untuk membangun bahtera rumah tangga di dalam kasih Kristus. Bapa yang baik, kami pun pada saat ini ingin menyerahkan persekutuan kami dan pelayanan kami di GKJ Kemuliaan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, majelis, dan juga jemaat dan simpatisan yang ada di dalamnya. Apa yang senantiasa dikerjakan, dilakukan, bisa semakin untuk memuliakan nama Tuhan. Khususnya dalam rangka pemanggilan pendeta dan juga program pelayanan di tahun 2022, Tuhan berkati. Untuk pelayanan sosial donor darah dalam rangka HUT kelima GKJ Kemuliaan, Tuhan pun berkati sehingga bisa untuk menjadi berkat dan kesaksian kami kepada sesama kami. Kami pun ingin menyerahkan dalam rencana pelaksanaan ibadah hybrid GKJ Kemuliaan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari serta perjamuan kudus reguler pertama di tahun 2022. Apa yang kami kerjakan ini, kami persiapkan ini, Tuhan yang senantiasa memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga benar-benar bisa dilaksanakan dengan lancar, menjadi berkat untuk jemaat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa Sang Raja semesta alam, kami pun ingin menyerahkan kebersamaan kami di lingkup Klasis Citandui dan juga Sinode GKJ, khususnya kantor pemasaran bersama Klasis Citandui, begitu juga rapat tahunan Klasis Citandui pada tanggal 7 Februari 2022, dan juga HUT Sinode ke-91 pada tanggal 17 Februari 2022. Di momen-momen yang penuh sukacita ini, Tuhan berkati. Kiranya di momen-momen tersebut kami bisa penuh sukacita merayakannya melalui kebersamaan sebagai satu saudara di dalam Kristus. Bapa yang penuh kasih, kami pun hendak menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin kami, berikanlah hikmat, dan juga Tuhan senantiasa sertai setiap masyarakat, relawan yang terus bersama-sama bersinergi dengan pemerintah, khususnya dalam mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai memberikan persembahan, kita menyanyikan
PKJ 4 bait yang pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doa persembahan kita. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kembali anak-anak-Mu menghadap ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih atas pernyataan-Mu sampai saat ini. Pada pagi ini kami datang dengan membawa persembahan dari berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya persembahan ini Engkau terima dan sucikan dan dapat mendukung pelayanan kami di GKJ Kemuliaan dan juga menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang diberi kesempatan mengolah persembahan ini. Kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kiranya firman menguatkan iman percaya kami. Saat ini juga kami berdoa untuk pelayan firman Saudara Diki Repado pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati untuk pelayanan selanjutnya dan juga berdoa untuk dapat menjalani proses pembimbingan, ujian komprehensif dan ujian calon pendeta. Kami serahkan semuanya proses ini dalam tangan kasih. Doa persembahan ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan kedua, Ku perlukan juru selamat. Maka jiwaku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini tibalah kita bersama-sama diutus untuk menjadi pewarta kasih di sesama kita, sambil kita menghayati bahwa kasih Allah senantiasa menyapa, merengkuh, dan juga mengampuni. Kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman, yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah, kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita akan penyelamatan Allah, keberadaan kita sebagai keluarga Allah, perjamuan yang sempurna di sorga, dan pemberitaan tentang kematian Yesus sampai Ia datang. Sebelum menerima sakramen perjamuan besok pada tanggal 13 Februari 2022 pada hari Minggu, marilah kita menguji diri kita sendiri dengan bertanya sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang, yaitu pada tanggal 13 Februari tahun 2022, maka anggota keluarga yang sudah ditunjuk sebagai pemimpin dalam persiapan perjamuan kudus maupun dalam perjamuan kudus Minggu yang akan datang, kami persilahkan untuk menanyakan kesanggupan, kesediaan masing-masing anggota keluarganya. Kami persilahkan. Mari kita berdoa untuk doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan yang Tuhan undang bagi kami sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami ini. Biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita dalam damai sejahtera Tuhan, karena kami tahu kepada Tuhan kami percaya dan mempercayakan dalam kehidupan kami ini. Pimpin kami Tuhan dalam persiapan kami ini,
supaya di minggu mendatang kami layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang Tuhan undang bagi kami. Doa syukur kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penyelamat jiwa kami. Amin. Selanjutnya, umat kami undang untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 408 bait yang pertama, Di Jalan Kuku Diiring. Di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku sekalian, serta simpatisan yang telah mengikuti ibadah di KJ Kemuliaan pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan, kita akan mengikuti perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati.